Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh silakan duduk. Halo, apa kabar Adin hari ini? Baik sih Bud, cuman hari ini tuh ada banyak yang saya mau ceritain ke ibu sebenarnya. Oh, apa tuh kira-kira? Boleh kamu ceritain ke saya? Mungkin saya ceritain dari awal saya bangun kali ya. Ini yang bikin boleh. saya kesel sih sebenarnya karena pertama kan hari ini tuh saya ada danusan. Nah danusannya itu saya yang nyari udah mesen dari 2 hari yang lalu sama salah satu bude. Ini baru coba sih sebenarnya danusannya ini tuh baru mesen pertama kali risol mayo sama cookies isi coklat gitu lah Bu. Tapi kayak emang udah dipesen 2 hari yang lalu karena dia nggak bisa mesen mendadak. Makanya dari 2 hari yang lalu udah bayar, udah bilang ke ibunya, bahkan ibunya juga udah nanggepin juga kayak udah okein gitu. Tapi pas tadi pagi saya buka HP ternyata tuh ada pesan dari ibunya. Itu pas saya lihat jamnya itu dari jam 1 malam dia ngehubungin saya, ternyata dia bilang pesanan buat hari ini tuh nggak bisa karena dia sakit. Jadi danusannya yang saya hari ini tuh saya bingung dong jadinya gimana. Makanya saya kayak bawaannya kesel, langsung saya hubungin dong ketua pelaksana acara saya ini buat minta saran sama penanggung jawab danusan hari ini gitu Bu. Itu bikin saya kesel sih. Oh, oke. Saya mengerti perasaan kamu. Kamu kesal ya karena kamu udah mesen danusan dari 2 hari yang lalu. Tapi pas di hari H, pas kamu kontak ibunya, itu dia bilang dia nggak bisa nganterin hari ini karena dia sedang sakit. Iya. Terus jadinya hari pas tadi habis saya hubungin ketua pelaksana, terus untungnya dia ngasih saran buat ke bude langganan saya, langganan acara kita biasanya misalnya ke bude itu. Terus kayak bude itu ternyata bisa mendadak, jadi saya langsung pesan kayak soslonya 20. Tapi sebenarnya ada perjuangan saya yang lainnya juga. Pas saya nyari makanan kan saya ngasih tahu, cerita dong ke ibu saya dulu gitu kan. Saya kesel karena danusannya nggak ada makanannya untuk dijual sekarang. Terus kata ibu saya, coba beli donat di dekat rumah. Ya udah, jadi pagi-pagi abis subuh itu saya langsung beli donat, kayak sekitar ada 30 donat kali saya beli buat hari ini gitu. Terus jadinya mau nggak mau kan rumah saya di Tangerang ya Bu. Terus kayak jauh banget, makanya saya sebenarnya bawa 30 dolar itu lumayan ngeberatin. Iya, perjalanan juga berat gitu. Terus di perjalanan saya kan naik Transjakarta. Terus itu halte paling dekat namanya halte CBD, CBD Ciledug. Terus dari situ tuh biasanya jadi ada 2 tipe TJ yang biasanya saya naikin. Yang pertama ini yang dari CBD Ciledug, itu tuh dia berhenti di semua halte. Terus di yang tipe kedua itu tuh dia berhenti cuma di 2 halte gitu. Jadi kayak dia bisa ngelewatin halte tanpa berhenti, dan itu biasanya lebih cepat. Tapi karena yang lebih dekat itu CBD Ciledug, jadi saya kayak harus naik TJ yang berhentinya di semua halte, dan itu bikin lama sih. Oh, oke. Jadi berarti tadi kamu naik TJ apa sih? Jadi TJ yang dari CBD itu Bu. Terus ya udah kan saya lanjut, tapi itu emang makan waktu banget, makanya saya rada-rada terlambat. Tapi kayak ya udah, yang penting saya dapat duduk untungnya. Jadi saya dapat duduk pertama. Tapi karena ada ibu-ibu nih, ibu-ibu lansia, jadinya saya harus bangun. Itu kan saya bawa donat, tapi di bawah tas ransel gitu, jadinya rada-rada berat juga sih. Tapi abis itunya, alhamdulillah ya, saya dapat duduk lagi karena penumpang yang di samping saya yang saya berdiri itu tuh turun. Terus ya udah dapat duduk sebentar. Terus karena TJ ini
bukan TJ yang kedua yang bisa dibilang ekspres yang nggak berhenti di semua halte itu. Jadi saya harus transit 2 kali. Nah, transit pertama itu saya transit di CSW. Terus dari CSW itu saya naik lagi TJ ke halte Kuningan yang kedua. Nah, tapi saya dari situ nggak dapat duduk sama sekali sih. Oh oke. Pas setelah kamu mendapatkan bus yang selanjutnya, itu kamu gimana tuh? Kamu perasaannya gimana? Karena kan pasti ramai banget ya. Iya, di kan? TJ yang kedua itu sebenarnya ramai banget karena makanya itu nggak bakal dapat duduk gitu kan. Nah, cuman untungnya itu cuma 2 halte. Setelah itu saya harus turun. Nah, di halte yang kedua ini saya sepi sih untungnya karena saya kan itu berangkat tadi tuh jam 8. Iya, kalau nggak salah jam 8. Nah, dari halte situ jam 8 itu emang rada-rada sepi, jadi antriannya sepi. Biasanya loh ya panjang banget Bu antriannya itu, bisa-bisa kayak terus TJ-nya juga lama, terus bisa-bisa antriannya tuh sampai kayak bikin 1 TJ bisa penuh gitu. Saya bisa merasakan kamu kayaknya lega karena setelah bus tadi yang rame, kamu bisa pindah ke bus yang lebih sepi ya, dan Iya. kamu bisa mendapat tempat duduk. Iya, untungnya kayak cuma nunggu 5 menit doang, terus TJ-nya datang yang biasanya lama. Terus kayaknya saya cuma berdua deh di dalam TJ itu, naik TJ itu. Terus udah perjalanannya lancar-lancar aja sampai saya sempet ketiduran. Terus saya sempet kayak ngabarin temen-temen saya, terus ngabarin bude ibu-ibu yang biasa saya barusan pesen mendadak itu, ternyata dia bisa gitu sih. Terus saya juga kan biasanya halte Manggarai itu rame ya Bu. Itu biasa sering banget kejebak di Manggarai juga. Saya kayak biasanya tuh halte paling penuh tuh Manggarai. Jadi kalau misalkan TJ lewat Manggarai itu pasti udah pasti penuh banget TJ. Untungnya hari ini mungkin karena jam 8 itu juga kali ya, faktor jam 8 itu jadinya sama sekali nggak rame. Jadi kayak cuma bikin full tempat duduk di TJ, tapi kayak nggak bikin padet gitu lah. Oh, jadi pas udah nyampe halte Manggarainya itu nggak terlalu ramai banget ya? Iya. Terus udah kan lanjut ke halte Rawamangun. Terus emang kayak biasanya emang Rawamangun mah selalu rame karena anak-anak mahasiswa kan banyak kan ya. Terus jadinya saya lancar-lancar aja sih sampai Rawamangun itu, tidur nyenyak juga. Terus nggak yang biasanya berdiri harus pas-pasan. Kemarin aja ya Bu, saya tuh kegencet di TJ. Terus perasaan kamu di situ gimana tuh? Saya sebenarnya kesel banget karena itu kan TJ-nya kan ini yang TJ kalau 6:30 itu yang dari Manggarai itu yang saya bilang tadi itu bakal padat banget kan kalau masuk. Nah, saya kebetulan banget gak dapat duduk dan berdirinya di pintu yang nggak kebuka, yang di sebelah kiri yang nggak dibuka sama, bukan pintu jalan masuk dari TJ-nya. Jadi itu pas anak-anak mahasiswa masuk buat naik ke TJ, mereka mau nggak mau ngegencet gitu dong, kayak padet-padetin karena emang sebanyak itu orangnya biar padet cukup. Terus karena saya dekat pintu, jadi kan saya sambil pegangan. Terus sininya padet, belakang saya juga padet, jadi saya nggak bisa bergerak kemana-mana. Itu lumayan bikin kesel sama pegel sih. Jadi dalam situasi crowded itu, cara kamu nenangin diri kamu tuh gimana? Ini sih sebenarnya kayak lebih ke sebentar lagi juga nyampe gitu. Ada pikiran kayak sebentar lagi juga nyampe. Terus juga kayak kan saya nahannya pakai kaki sama tangan kan, jadinya ya udah, jadinya pegangan aja. Terus karena deket pintu jadi bisa perhatiin yang di luar juga kan, jadi nggak melulu
di dalam TJ sumpek yang Oh, sumpeknya iya. itu. Jadi lumayan, terus juga karena TJ kali ya, karena jadinya adem, nggak yang gerah, yang nggak bikin sesak nafas gitu. Kalau dari cerita yang bisa saya tangkap, bahwa yang kemarin itu kamu memang sedang mengalami situasi yang crowded ya, dimana kamu harus ngerasain rasanya digencat orang, terus ngerasain sumpek juga di dalam TJ. Nah, kalau yang sekarang mungkin kamu merasakan situasi yang lumayan enak ya, lumayan apa ya, yang mungkin bisa dibilang kayak lebih nyaman daripada yang kemarin gitu ya. Iya Bu, Oke. kalau sekarang walaupun saya berat bawa donat sama pesenan gitu kan, tapi alhamdulillahnya itu sih jalanan yang nggak macet, terus nggak sumpek juga di TJ, dapat duduk, terus nggak harus kegencet lagi kayak kemarin. Oke. Ya, terima kasih atas cerita yang udah kamu share kasih, ke Bu. saya. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Semoga hari-hari kamu selalu menyenangkan dan bahagia ya. Terima kasih Ibu. Oke. Saya pamit dulu ya. Oke, boleh, silakan.